Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 621. Pemberitahuan. Dalam sekejap, perusahaan perdagangan Tianyuan dan Paviliun Tianyi menjadi pusat perhatian, terdorong ke garis depan badai. Kata-kata Yung Xiao telah menyeret banyak tokoh harta karun ke dalam pusaran konflik, membuat situasi di kota Songyue semakin tegang. Arus bawah pun bergolak lebih kuat. Sementara berbagai badan intelijen mulai mengarahkan fokus mereka pada ketiga kamar dagang tersebut. Di stasiun Menara Harta Karun 10.000, di dalam aula pertemuan besar, interior ruangan itu didekorasi dengan kemewahan luar biasa. Tidak ada setitik debu pun yang terlihat, mencerminkan standar kebersihan dan keanggunan yang tinggi. Semua orang yang hadir mengenakan pakaian brokat yang megah, tanpa satupun yang menggunakan giok sebagai aksesoris utama, sebuah simbol kemewahan khas dari tokoh harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Aula itu diterangi oleh pancaran perhiasan yang berkilauan, menambah kesan mewah yang memang menjadi ciri khas tempat itu. Semua orang masih tenggelam dalam euforia atas kembalinya Li Feiyu tepat waktu ketika kabar tentang kamar dagang Luoku tiba-tiba sampai ke telinga mereka. Ekspresi mereka berubah drastis, tercengang dan penuh kekhawatiran. Feiyu, apa yang terjadi? Di kursi utama, seorang pria berjubah brokat hitam yang memancarkan aroma kuno berbicara dengan nada berat. Wajahnya menyiratkan kemarahan saat dia berkata, "Perusahaan perdagangan Tianyuan benar-benar berani menggunakan nama kami untuk menimbulkan masalah. Sepertinya bangunan harta karun 10.000 kita sudah terlalu lama diam, membuat orang-orang ini gelisah. Atau mungkin mereka mengira kita mudah diintimidasi." Li Feiyu mulai berkeringat dingin. Dengan gugup, dia menjawab, "Tuan Wakil Kepala Menara, masalah ini." Ia melirik tiga tetua yang duduk di kursi utama dengan ekspresi memohon. Salah satunya adalah Ren Guangzhen. Ren Guangzhen sendiri tampak sedikit kebingungan dan tidak tahu harus berkata apa. Sambil menghela napas, ia menepuk dahinya dan berkata, "Begini ceritanya." Ia pun menjelaskan bagaimana Yung Xiao dan Li Feiyu tiba-tiba diteleportasi ke kota Songyue, hingga peristiwa yang menyebabkan perusahaan perdagangan Tianyuan terseret ke dalam masalah. Setelah itu, dengan ekspresi muram, ia menambahkan, bocah itu benar-benar keterlaluan, dia bahkan berani menggunakan kata-kata seperti itu. Dia benar-benar terlalu licik. Aku tidak menyangka dia adalah anggota Silvertip dari perusahaan perdagangan Tianyuan. Kalau aku tahu, aku pasti tidak akan berbicara seperti itu. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Li Feiyu berkata dengan panik. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Wakil Kepala Toko Harta Karun, Cui Bo, terdiam sejenak, lalu berkata, "Feiyu tidak bisa disalahkan untuk ini, tapi Tuan Muda Yun memang terlalu cerdik. Apa pendapat kalian?" Di ruangan itu, selain Cui Bo, terdapat tiga tetua dari Toko Harta Karun. Tetua ke-7 Ren Guangho, tetua ke-8 Sheng Hua, dan tetua kedua Suan Yutang. Selain itu, lebih dari 10 ahli tingkat manajer umum dari berbagai cabang juga hadir. Cui Bo melanjutkan, "Feiyu, karena kamu sudah menyangkal keterlibatan kita tidak bisa membiarkan nama besar Toko Harta Karun ternoda. Namun, di sisi lain, kita juga tidak bisa membiarkan perusahaan perdagangan Tianyuan memperalat kita begitu saja. Apakah ada cara agar kita bisa membalikkan keadaan tanpa harus berpihak?" Ruangan itu mendadak sunyi. Semua orang terdiam, merasa bahwa situasi ini terlalu rumit. Tiba-tiba, seseorang berkata, "Aku punya ide, tapi aku tidak yakin apakah itu akan berhasil." Karena perusahaan perdagangan Tianyuan telah melakukan serangan mendadak terhadap kamar dagang Luoku dan langsung menganeksasi mereka. Sebagai pemimpin serikat pedagang, kita tidak bisa hanya duduk diam dan tidak bertindak. Mengapa kita tidak mengirim surat resmi untuk mengutuk tindakan perusahaan perdagangan Tianyuan dan meminta pemimpin mereka muncul untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik sebagai bentuk keadilan bagi kamar dagang Luoku? Dengan cara ini, kita tidak hanya mengambil inisiatif dalam situasi ini, tetapi juga secara tegas menyatakan bahwa Toko Harta Karun tak terhitung tidak ada hubungannya dengan perusahaan perdagangan Tianyuan. Ya, ini ide yang bagus. Ren Guangye
menunjukkan ekspresi setuju dan mengangguk. Selain itu, ini juga bisa menjadi kesempatan untuk menyelidiki latar belakang perusahaan perdagangan Tianyuan dan seberapa kuat Golden Edge serta Silver Radiance mereka. Cui Bo mengernyit dan berkata, sejak Ding Shan menyerahkan perusahaan perdagangan Tianyuan kepada Ding Linger, dua kekuatan inti mereka tidak pernah muncul lagi. Aku tidak tahu apa yang sedang direncanakan Ding Shan. Sekarang mereka muncul kembali di hadapan semua orang, kekuatan mereka yang sebenarnya masih menjadi misteri. Ren Guangyao tampak ragu. Apakah mereka sudah berkembang sampai pada titik bisa mengabaikan Empyrean One Pavilion begitu saja? Ini terlalu mengejutkan. Kurasa tidak. Cui Bo menggelengkan kepalanya. Ding Shan sudah berada di bawah pengawasan kita selama ini, dan dia tampaknya tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Jika dua kekuatan utama itu benar-benar berkembang secara diam-diam tanpa terdeteksi, perusahaan perdagangan Tianyuan seharusnya tidak terpuruk seperti sebelumnya. Tetua Suan, Tetua Di, bagaimana menurut kalian berdua? Di Shenghua, tetua ke-8 dari toko harta karun tak terhitung, meregangkan tubuhnya dengan malas sebelum berkata, situasi di dalam serikat pedagang selalu kompleks dan terus berubah. Tapi, aku tidak menyangka bahwa variabel pertama kali ini akan datang dari Kamar Dagang Tianyuan. Aku hanya berpikir bahwa konferensi kali ini akan jauh lebih rumit dibandingkan sebelumnya. Mungkin kita perlu memperkuat pasukan yang dikirim oleh toko harta karun tak terhitung. Cui Bo mengerutkan kening. Ini adalah masa paling sibuk dalam setahun. Sejumlah besar ahli sudah disebar ke berbagai belahan benua untuk berjaga-jaga jika ada perubahan mendadak dalam bisnis. Aku khawatir akan sulit untuk mengirim lebih banyak orang ke sini. Mari kita pantau situasinya dulu. Aku akan lebih percaya diri saat melapor ke OP. Bagaimana menurutmu, Tetua Suan? Suan Yutang, yang wajahnya pucat kekuningan, terlihat tenang dan datar saat menjawab. Ding Shan telah menghilang dari perhatian serikat pedagang selama bertahun-tahun, tetapi dia tetap berada di bawah pengawasan kita. Dia tidak mungkin tiba-tiba muncul tanpa alasan. Aku ragu orang-orang yang muncul di perusahaan perdagangan Tianyuan itu benar-benar Golden Edge dan Silver Radiance. Bahkan jika mereka hanya mencapai tingkat Martial Supreme, itu tidak cukup untuk mengguncang situasi sebesar ini. Apa yang terjadi hari ini? Sepertinya bukan cara kerja Ding Linger. Mari kita lihat langkah apa yang akan diambil perusahaan perdagangan Tianyuan selanjutnya. Karena mereka sudah memulai kekacauan ini, kita akan menunggu dan melihat perkembangannya. Pendapat Tetua Suan masuk akal. Baiklah. Lakukan seperti yang Fei Yu sarankan. Cui Bo akhirnya mengumumkan. Segera tulis surat resmi dan minta perusahaan perdagangan Tianyuan memberikan penjelasan atas apa yang terjadi pada kamar dagang Luoku. Ya, semua orang menjawab serempak. Saat mereka bersiap untuk mengakhiri pertemuan, tiba-tiba terdengar suara pengumuman dari luar pintu, diikuti dengan masuknya seorang pelayan. Wakil Kepala Menara, kami baru saja menerima pemberitahuan dari perusahaan perdagangan Tianyuan. Pelayan itu dengan hormat menyerahkan dokumen dengan kedua tangannya. Silakan lihat, Wakil Kepala Menara. Cui Bo mengernyit, menatap dokumen itu beberapa saat sebelum mengambilnya. Begitu dia mulai membaca, ekspresinya langsung berubah. Dengan wajah penuh amarah, dia membanting pemberitahuan itu ke atas meja. Perusahaan perdagangan Tianyuan bergerak dengan cepat dan sangat licik, katanya geram. Apa yang terjadi? Ren Guangye bertanya dengan ekspresi terkejut. Cui Bo menyerahkan dokumen itu padanya. Bacakan untuk semua orang. Ren Guangzheng mengambil pemberitahuan itu, menghela napas, lalu membacanya dengan lantang. Pemberitahuan kepada semua anggota aliansi bisnis. Hari ini, ayah dan anak dari keluarga Wu dari kamar dagang Luoku secara terang-terangan melanggar prinsip dasar perdamaian dan stabilitas serikat pedagang, menyebabkan gangguan serius terhadap kamar dagang Tianyuan. Penjabat Presiden, Ding Linger, telah berusaha membujuk mereka untuk kembali ke jalan yang benar, tetapi mereka menolak. Demi menegakkan ketertiban, tindakan tegas diambil dan pelaku utama telah dieksekusi. Oleh karena itu, kami meminta semua pihak untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir. Namun, meskipun pelaku utama telah disingkirkan, masih ada dalang yang berkeliaran, siap merusak perdamaian dan stabilitas serikat pedagang.
Meskipun perusahaan perdagangan Tianyuan tidak besar, kami tidak takut menghadapi siapapun. Kami bersumpah akan melawan hingga titik darah penghabisan demi melindungi ketertiban dan stabilitas serikat pedagang. Selain keluarga Wu dan 3 tokoh utama kamar dagang Luoku, sebagian besar anggota lainnya memiliki niat baik. Setelah menyadari kesalahan mereka dengan tegas menyatakan kesetiaan kepada penjabat presiden, Ding Linger, serta menawarkan untuk menggabungkan seluruh bisnis kamar dagang Luoku ke dalam kamar dagang Tianyuan demi mencapai perkembangan yang lebih besar dan lebih baik. Meskipun awalnya menolak dengan segala cara, penjabat presiden akhirnya menyetujui permintaan mereka dengan berat hati. Dalam 2 konvensi mendatang, perusahaan perdagangan Tianyuan secara bertahap akan mengambil alih seluruh operasional yang sebelumnya dikelola oleh kamar dagang Luoku di seluruh benua. Dengan ini, kami mengumumkan isi lengkap pemberitahuan ini. Kami berharap semua anggota aliansi bisnis dapat bekerja sama dalam menindak segala bentuk tindakan destruktif dan bersama-sama mencapai perkembangan yang lebih baik. Ren Guangzheng membeku sejenak setelah selesai membaca. Lalu, ekspresi penuh kemarahan, dia melemparkan dokumen itu ke lantai. Ini benar-benar tidak masuk akal. Mereka jelas-jelas melakukan aneksasi paksa, tapi mereka menulisnya seolah-olah itu adalah tindakan mulia. Munafik dan licik. Mereka pikir kita bodoh? Siapa yang akan percaya omong kosong ini? Ekspresi Suan Yutang berubah aneh. Dia mengambil pemberitahuan itu lagi dan membacanya dengan saksama. Penatua Suan, menurutmu bagaimana? Tanya Cuibo. Suan Yutang terdiam sejenak, merenung. Semua orang tahu bahwa alasan yang diberikan dalam pemberitahuan itu hanyalah dalih belaka, tetapi kenyataannya tetap bahwa seluruh jajaran eksekutif kamar dagang Luoku telah dilahap oleh kamar dagang Tianyuan. Tidak ada yang akan membela kamar dagang yang telah musnah, kecuali pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengannya, Paviliun Empyrean I. Namun, dalam pemberitahuan itu, kamar dagang Tianyuan menggambarkan dirinya sebagai korban dan menyatakan bahwa dalang sebenarnya masih belum muncul. Jika Paviliun Empyrean I bertindak saat ini, mereka justru bisa dicurigai sebagai dalang di balik peristiwa ini yang dapat merusak citra mereka dalam hal keadilan. Selain itu, dengan pemberitahuan ini yang telah disebarkan secara luas, pihak mereka tidak lagi memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengirim surat dan mempertanyakan tindakan perusahaan perdagangan Tianyuan. Pemberitahuan ini sangat tepat waktu dan disusun dengan sangat cerdik. Memang, perusahaan perdagangan Tianyuan benar-benar mengambil langkah inisiatif yang sangat kuat kali ini. Gumamnya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa lagi mengirim surat, bukan? Tanya Cuibo setelah berpikir sejenak. Suan Yutang ragu sejenak sebelum berkata, tidak perlu terburu-buru. Justru Paviliun Empyrean I yang harus merasa terdesak saat ini. Jika mereka datang untuk menanyakan hubungan kita dengan perusahaan perdagangan Tianyuan, kita cukup mengabaikannya. Tidak perlu memberikan penjelasan yang terlalu jelas kepada publik. Jika Tianyuan ingin menggunakan nama kita, maka kita akan sedikit menyesuaikan strategi dan memberikan persetujuan secara diam-diam. Dengan cara ini, mereka mungkin bisa bertahan lebih lama dalam menghadapi tekanan dari Paviliun Empyrean I, dan kita hanya perlu menunggu serta melihat bagaimana hasil akhirnya. Mata Cuibo berkilat mendengar hal itu, lalu dia tersenyum. Ide yang cerdas. Jika mereka menggunakan nama kita, maka kita akan memanfaatkan kekuatan mereka untuk menekan Paviliun Empyrean I. Meskipun mereka bukan ancaman bagi kita, mereka tetap salah satu dari 4 aliansi inti. Jika kita bisa membuat mereka sibuk, itu jelas menguntungkan kita. Baiklah, kita akan lakukan seperti ini. Suan Yutang mengangguk, namun kita tetap harus mengirimkan surat. Tetapi isinya cukup sederhana. Kita mengakui telah menerima pemberitahuan dari perusahaan perdagangan Tianyuan dan menegaskan bahwa sebagai pemimpin aliansi bisnis, toko harta karun segudang tidak akan mentoleransi tindakan yang mengganggu keharmonisan serikat dagang. Selain itu, kita akan menyatakan apresiasi atas bagaimana mereka menangani permasalahan dengan kamar dagang Luoku. Ini Cuibo tampak ragu. Bukankah ini sama saja dengan mendukung mereka secara terbuka
Jika Pavilion Empyrean 1 datang untuk menuntut penjelasan, bagaimana kita harus menjawab? Suan Yutang tertawa ringan. Hehe, wakil kepala menara keliru dalam melihatnya. Pertama, kita adalah pemimpin aliansi bisnis, jadi mereka harus berhati-hati agar tidak membuat kesalahan. Kedua, kita tidak secara langsung mendukung kamar dagang Tianyuan, melainkan hanya mendukung stabilitas internal serikat dagang. Jika Pavilion Empyrean 1 datang menanyakan masalah ini, cukup katakan bahwa kita juga tertipu oleh pemberitahuan Tianyuan dan tidak menyadari situasi yang sebenarnya. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.